VOA This Morning. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar? Ketemu lagi kita untuk VOA This Morning, Jumat 12 Juli 2024. Seperti bagian-bagian lain di Amerika Serikat, Washington DC juga dilanda suhu panas. Walaupun masih lebih sejuk dibandingkan dengan misalnya di Death Valley. Suhu udara di sana bisa mencapai 55 derajat Celcius. Kebayang deh panasnya. Suhu udara dalam bulan ini umumnya memang panas. Tidak heran kalau Juli ditetapkan sebagai bulan es krim nasional di Amerika. Dan 21 Juli nanti adalah hari es krim nasional. Saya nggak sabar nunggu karena banyak es krim gratis. Kembali ke VOA This Morning sebelum Anda berakhir pekan. Simak beragam informasi dan laporan kami. Di antaranya dari KTT NATO di Washington DC, hari terakhir KTT tersebut, Presiden Volodymyr Zelensky optimistis Ukraina semakin dekat menjadi anggota NATO. Sebaliknya, Rusia dan Tiongkok meradang. To save our country and to defend it, we need to lift all the limitations. Laporan dari Indonesia, infrastruktur belum siap, Jokowi batal berkantor di IKN bulan ini. Airnya udah siap belum, listriknya udah siap belum, tempatnya udah siap belum, kalau siap, pindah. Laporan lain dari Sumatera Utara, polisi tetapkan tersangka baru dalam kasus kematian wartawan di Kabanjahe. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Amerika meneruskan rencananya untuk mengirim bom seberat 500 pon atau hampir 227 kg ke Israel. Pengiriman sempat tertunda karena ada kekhawatiran bahwa bom seberat 2.000 pon atau lebih dari 907 kg dalam pengiriman yang sama akan digunakan di daerah padat penduduk, kata seorang pejabat Amerika pada Kamis. Amerika menunda pengiriman bom pada awal Mei ketika Israel berada di ambang operasi darat besar-besaran di Rafah, Gaza Selatan. Operasi itu ditentang keras pemerintah Amerika. Israel akhirnya tetap melancarkan serangan tetapi lebih terbatas. Sikap kami jelas bahwa kami khawatir bom seberat 2.000 pon tersebut pada akhirnya akan digunakan khususnya menjelang kampanye Israel terhadap Rafah yang telah mereka umumkan akan mereka lakukan, kata pejabat Amerika yang tidak mau disebutkan namanya. Amerika adalah pendukung utama militer Israel, namun Gedung Putih menyuarakan frustrasi atas meningkatnya jumlah korban warga sipil di Gaza yang selama lebih dari 9 bulan ini menjadi sasaran operasi Israel dalam melawan Hamas. Duta Besar Kanada untuk Mesir, Louis Damas, Kamis mengatakan bahwa negaranya berkomitmen membantu Gaza. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika berkunjung ke perbatasan Rafah. They've done an extraordinary job in assisting the people of Gaza and sending aid to Gaza. Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam membantu masyarakat Gaza dan mengirim bantuan ke Gaza. Kanada berkomitmen pada terwujudnya perdamaian di kawasan ini. Kanada berkomitmen pada solusi dua negara. Kanada berharap akan ada gencatan senjata dan kami berharap itu dilakukan secepat mungkin, kata Damas. Pasukan Israel masih menguasai seluruh garis perbatasan dengan Mesir dan penyeberangan Rafah, satu-satunya pintu gerbang bagi sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza dengan dunia luar. Aliran bantuan melintasi perbatasan dari Mesir telah terhenti sejak saat itu. Israel membantah tuduhan bahwa mereka menciptakan kondisi kelaparan. Mereka menyalahkan badan-badan bantuan atas masalah distribusi dan menuduh Hamas mengalihkan bantuan, tuduhan yang dibantah Hamas. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan kemampuannya menilai dan mengelola risiko yang ditimbulkan kasus flu burung H5N1 di seluruh dunia terhambat oleh terbatasnya pengawasan terhadap kasus penyakit tersebut pada hewan dan manusia. Pada jumpa pers di kantor pusat WHO di Jenewa, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan Amerika pekan lalu melaporkan kasus keempat pada manusia setelah terpapar sapi perah yang terinfeksi. Tedros mengatakan Kamboja juga melaporkan 2 kasus pada anak-anak yang melakukan kontak dengan ayam yang sakit atau mati. Dia mengatakan WHO tetap menilai risiko flu burung bagi masyarakat sebagai risiko yang rendah
Namun, sulit untuk membuat penilaian yang akurat kalau pengawasan terhadap virus influenza pada hewan sangat terbatas secara global. Seorang pejabat tinggi keamanan di Jerman mengatakan bahwa mulai 2026, Jerman akan mulai menyingkirkan komponen-komponen utama yang dibuat perusahaan telekomunikasi Tiongkok, Huawei, dan ZTE dari jaringan inti 5G-nya. Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser mengatakan, Jerman berencana mencopot komponen-komponen tersebut dari jaringan inti 5G atau 5G pada akhir 2026. Setelah itu, komponen-komponen Huawei dan ZTE akan dilarang sepenuhnya. Selain itu, sistem manajemen penting dari produsen akses 5G dan jaringan transportasi diwajibkan untuk diganti pada akhir 2029. Risiko-risiko yang ada saat ini menggarisbawahi pentingnya infrastruktur telekomunikasi yang tangguh, terutama dalam kaitannya dengan bahaya sabotase dan spionase, kata Faeser. Dinas Pajak Amerika Internal Revenue Service atau IRS mengatakan pada Kamis bahwa pihaknya telah menerima $1 miliar uang pajak yang tertunda dari para orang kaya yang menghindari pajak. Ini pencapaian signifikan dalam upaya IRS menegakkan kepatuhan pajak. Dengan terkumpulnya uang ini, IRS telah melewati tonggak penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan, kata Komisaris IRS Danny Werfield. Pencapaian dalam bidang ini berarti tagihan pajak yang tertunggak dari pembayar pajak kelas atas akan berkurang dan tidak lagi dibiarkan begitu saja seperti yang sering terjadi sebelumnya. Menteri Keuangan Janet Yellen memuji Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang disahkan pada 2022. Demikian Berita Dunia VOA Washington. Pendengar, pada hari ketiga sekaligus hari terakhir KTT NATO di Washington DC hari Kamis, negara-negara sekutu menggelar 2 pertemuan terpisah dengan para mitra Indo-Pasifik, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, serta dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sehari sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyampaikan komunike KTT NATO yang mengandung teguran NATO yang paling keras terhadap Beijing. Sekutu-sekutu NATO menyebut Tiongkok sebagai penggerak yang menentukan dalam perang Rusia melawan Ukraina. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyangkal keras komunike KTT NATO di Washington DC. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menuduh NATO melebih-lebihkan tanggung jawab Tiongkok dalam isu Ukraina dan menyebut pernyataan itu keterlaluan dan penuh niat jahat. 北约华盛顿峰会宣言渲染亚太地区紧张局势。 Lin mengatakan deklarasi KTT NATO di Washington meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Pasifik dan dipenuhi mentalitas perang dingin dan retorika yang memicu perang. Konten terkait Tiongkok yang disampaikan NATO penuh dengan prasangka, fitnah, dan provokasi. Kami dengan tegas membantah dan menyesalkan hal ini dan kami telah mengajukan pernyataan serius kepada NATO. Sementara itu terkait Ukraina, NATO sepakat untuk terus mendukung Ukraina dalam upayanya menjadi anggota NATO yang kini irreversible atau tidak dapat diubah. Dalam konferensi pers hari Rabu, Stoltenberg mengatakan bahwa Ukraina pasti akan menjadi anggota NATO pada waktu yang tepat. Dalam konferensi pers bersama antara Stoltenberg dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sesaat sebelum pertemuan Dewan NATO Ukraina hari Kamis, Zelensky berterima kasih atas paket bantuan dari NATO. Khususnya pengiriman sistem pertahanan udara, mengingat serangan udara mematikan yang mereka terima Senin lalu, yang menghancurkan rumah sakit anak terbesar di negara itu dan menewaskan puluhan orang. Zelensky berkomitmen melakukan segalanya demi keanggotaan NATO yang telah dijanjikan sebelumnya. If we want to save our country and to defend it, we need to lift all the limitations. Selain keanggotaan, Ukraina mengharapkan dicabutnya larangan dari negara-negara sekutu untuk menembakkan senjata jarak jauh ke wilayah Rusia yang dianggap Zelensky dapat menyelamatkan dan mempertahankan negaranya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dikutip kantor berita Rusia, pada Kamis mengatakan bahwa Rusia sedang merencanakan langkah-langkah tanggapan untuk mengekang ancaman yang sangat serius dari NATO. Peskov juga mengatakan bahwa NATO kini terlibat secara penuh dalam konflik di Ukraina. Dari Walter E. Washington Convention Center, Serifan Dwi Astono, kita kembali ke studio VOA.
Ya, pendengar, itu tadi laporan Rifan Dwi Astono yang ada di lokasi KTT, dan itu hari terakhir ya KTT NATO. Presiden Ukraina Zelensky berterima kasih atas paket bantuan NATO untuk negaranya dan berjanji akan melakukan segalanya demi keanggotaan dalam aliansi pertahanan itu. Pada sisi lain, Rusia dan Tiongkok mengecam keras isi komunike NATO di Washington. Kita ke Indonesia sekarang. Presiden Jokowi bersikap realistis terkait rencana pemindahan kantor pemerintah pusat ke Nusantara, ibu kota baru, yang berlokasi di Panajem, Pasar Utara, Kalimantan Timur pada bulan ini. Rencana pemindahan kantor pemerintah pusat ke IKN mulai Juli batal dilaksanakan. Kepastian tersebut disampaikan Jokowi di Jakarta, Senin 8 Juli. Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Menurutnya, kepastian penundaan dirinya untuk berkantor di IKN pada Juli ini diperoleh setelah Kementerian PUPR menyatakan bahwa segala macam infrastruktur dasar belum juga rampung. Ketika ditanya lebih lanjut terkait kapan dirinya akan menandatangani keputusan Presiden atau Kepres soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, ia menyatakan bahwa Kepres tersebut bisa saja ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi, dalam telekonferensi pers di Jakarta Kamis 11 Juli menyatakan bahwa sampai detik ini perkembangan pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN Kalimantan Timur sudah mencapai 82,37%. Lebih jauh, Imam menjelaskan bahwa pihaknya saat ini fokus untuk menyelesaikan berbagai infrastruktur dasar guna menyambut perayaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang. 17-an itu bukan berarti bangunan-bangunan ini semua selesai di 17, tidak. Tetapi ini fungsional untuk bisa dilakukan untuk kegiatan 17-an. Tapi untuk kegiatan 17-an, kita fungsikan ruang-ruang mana yang fungsional memang akan dilakukan kegiatan di situ untuk kegiatan 17-an. Istana Negara sendiri katanya dipastikan akan bisa fungsional pada akhir Juli. Dengan begitu, menurut Imam, Istana Negara ini nanti bisa dipergunakan untuk upacara kenegaraan 17 Agustus dan lapangan upacaranya yang diklaim oleh Imam sudah sepenuhnya rampung, bisa digunakan dan bisa menampung sekitar 8.000 orang. Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengungkapkan dengan berbagai kendala yang ada, langkah realistis yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melaksanakan upacara HUT RI ke-79 di IKN yang mana mayoritas pesertanya adalah warga Kalimantan dan bukan dari Jakarta. Kalau lihat dari kondisi di lapangan, fokus hanya untuk upacara saja, bukan untuk kehidupan kota. Artinya kita bisa berhitung secara realistis, tidak usah semuanya dari Jakarta, tetapi teman-teman dari Kalimantan Timur, dari Balikpapan, Samarinda, Sepaku Semoy, Kuker, itulah nanti sebagai peserta utama kegiatan upacara. Itu jauh lebih murah. Kenapa? Kan tidak perlu mendatangkan banyak orang dari Jakarta. Ia menyarankan pembangunan IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga ambisi untuk membangun kota berkelas dunia bisa terwujud. Ia menilai akan lebih bijaksana jika Jokowi menyerahkan sepenuhnya keberlanjutan mega proyek ini kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA This Morning masih dengan laporan dari Indonesia. Kepolisian Sumatera Utara menetapkan 1 orang tersangka baru dalam kasus kematian wartawan di Kabanjahe. Jumlah tersangka dalam kasus ini kini menjadi 3 orang. Polisi kembali menetapkan 1 orang tersangka baru bernama Bebas Ginting dalam kasus kematian wartawan media daring Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu. Riko Sempurna Pasaribu bersama 3 anggota keluarganya ditemukan tewas saat rumahnya dibakar di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis 27 Juni 2024. Juru bicara Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi 3 orang. Sebelumnya, polisi telah menetapkan Yunus Syahputra Tarigan dan Rudi Apri Sembiring yang merupakan eksekutor pembakaran sebagai tersangka. Bebas Ginting ditetapkan sebagai tersangka ketiga hari Kamis ini. Ketiga tersangka telah ditahan di Polres Tanah Karo. Polisi sudah kembali menetapkan 1 orang tersangka berinisial B. Jadi tersangka B ini kita tetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan berbagai analisa, diantaranya pola komunikasi yang terjadi antara B dengan 2 eksekutor yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Hadi menjelaskan Bebas Ginting berperan sebagai orang yang menyuruh kedua eksekutor untuk membakar rumah Riko Sempurna Pasaribu.
Bukan hanya itu, Bebas Ginting juga yang memberi uang kepada kedua eksekutor agar membeli bahan bakar minyak untuk membakar rumah Riko Sempurna Pasaribu. Kemudian dia jugalah yang memberikan upah kepada dua eksekutor. Kendati demikian, polisi belum bisa membeberkan motif ketiga tersangka membakar rumah Riko Sempurna Pasaribu. Saat ini polisi juga masih menyelidiki dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis KKJ, Erik Tanjung, mengatakan polisi harus mengungkap motif ketiga tersangka, termasuk aktor intelektual dalam kasus pembakaran rumah Riko Sempurna Pasaribu. Tapi kami melihat KKJ ini belum proses penyelidikannya dan penyidikan ini belum sepenuhnya menyeluruh ya. Artinya ini baru aktor lapangan yang diusut. Erik menilai kepolisian belum memeriksa terkait aktivitas Riko Sempurna Pasaribu sebelum meninggal dunia, misalnya soal pemberitaan yang ditulisnya tentang perjudian. Riko Sempurna Pasaribu bersama 3 anggota keluarganya, yakni istrinya Eprida Beru Ginting, anaknya SP, dan cucunya LS, ditemukan tewas saat rumahnya ludes dibakar oleh para tersangka. Anugrah Andriansyah dari Kota Medan melaporkan untuk VOA Washington.